Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Silaisa dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan belajar AIGRP atau Dynamic Routing. Nah, teman-teman tahu kan artinya statik? Statik itu artinya manual. Dan dinamik artinya auto. Nah, static routing seperti yang kita ketahui bahwa di sini router 1 kita melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Misalkan di sini menambahkan network baru di router 3, artinya kita harus melakukan konfigurasi routernya. Di router 2 dan 3, karena router 3 sudah connected untuk IP route dari switch tersebut, artinya kalau kita melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang, misalkan di sini kita akan menambahkan router, itu artinya kita akan melakukan konfigurasi tiap-tiap routernya lagi untuk memberitahu bahwa jalur IP di sini itu harus lewat mana. Jadi seperti itu ya untuk static routing. Nah, untuk dynamic routing itu artinya kita tidak usah melakukan konfigurasi manual satu persatu. Jadi misalkan kita sudah bikin konfigurasi, lalu network kita berkembang menambahkan satu router. Misalkan di sini kita tambahkan router, lalu di sini kita konekkan. Nah, yang disetting itu hanya di router yang ditambahkan saja. Nah, berarti otomatis di router yang lainnya itu akan tetap terupdate. Jadi tidak usah melakukan konfigurasi di setiap routernya, hanya di router yang kita tambahkan saja. Jadi router 1, 2, dan 3 itu akan mengikuti IP-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengenalan static dan dynamic routing. Selanjutnya kita akan membuat setup topologi dua router dynamic routing. Kita tambahkan dua router. Router yang 2911. Lalu kita tambahkan juga dua PC. Kita ganti namanya. Lalu kita sambungkan kabelnya. Kita ketikkan konfigurasi IP-nya pada PC 1, yaitu 192.168.10.2/24 pada KIGS 01, yaitu 192.168.10.1/24, lalu KIG 00 10.10.10.1/24. Lalu pada PC 2 192.168.20.2/24, KIG 01 192.168.20.1/24, lalu KIG 00 10.10.10.2/24. Kita konfigurasikan IP pada PC 1.
192.168.10.2 gateway-nya 10.1 isi 2 20.2 20.1. Lalu kita konfigurasi dari router 1. No and configuration set interface rank GIG 00 sampai 1 enter, lalu no shutdown enter, lalu interface GIG 0/0 enter, lalu IP address 10.10.10.1 255.255.255.0 enter, kita exit. Lalu interface GIG 0/1 enter, lalu IP address 192.168.10.1 255.255.255.0 enter, lalu exit. Kita ke router 2. Interface rank GIG 0/0 sampai 1 enter, no shutdown enter, lalu interface GIG 0/0 enter, IP address 10.10.10.2 255.255.255.0 enter, lalu kita exit. Interface GIG 0/1 enter, IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 enter, exit. Nah, ini sudah selesai untuk setup-nya. Nah, sekarang untuk PC1 melakukan konfigurasi, melakukan komunikasi dengan PC2 itu tidak bisa karena di routernya di GIG 00 itu belum tahu IP yang di PC ini. Kita coba lihat di router 1. So IP root enter, misalkan di sini PC1 source-nya 10.2 berkomunikasi dengan destination 10.2. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada yang 20.2. Kita coba lihat di router 2. So IP root, misalkan source-nya yaitu 20.2, destination-nya 10.2. Nah, di sini pun tidak ada yang 10.2. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar konsep static routing dan dynamic routing.
Nah, teman-teman tahu kan bahwa untuk static routing itu kita harus menuliskan static routing IP root destination next hop atau gateway. Artinya IP root destination itu artinya tujuannya, lalu next hop atau gateway itu jalurnya. Kalau misalkan PC1 ingin komunikasi dengan PC2 menggunakan static routing, itu konfigurasinya IP root tujuannya yaitu 192.168.20.0 lalu 255.255.255.0 lalu melewati jalurnya yaitu 10.10.10.2. Begitupun sebaliknya, misalkan PC2 ingin komunikasi dengan PC1 yaitu IP rootnya 192.168.10.255.255.255.0 melewati jalur 10.10.10.1. Jadi itu untuk static routing. Kita buat juga untuk dynamic routing. Nah, sekarang kita akan bahas dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing, kita akan menggunakan advertise connected network. Advertise connected network itu artinya misalkan di router 1-nya melakukan dynamic routing-nya, artinya di sini router 1 melakukan advertise connected network. Artinya router 1 akan melakukan promosi. Misalkan contohnya kita lihat di router 1 tabel routing-nya yaitu dari C-nya yaitu 10.0 dan 168.10.0. Kita tuliskan di sini C yaitu ada 10.10.10.0/24 GIG 0/0, lalu ada
192.168.10.0/24 GIG 0/1. Kita coba lihat di router 2. Di sini yaitu 10.0 dan 20.0. Kita tuliskan di sini 10.10.10.0/24 GIG 0/0, lalu 192.168.20.0/24 GIG 0/1. Nah, di sini router 1 melakukan advertise connected network, artinya router 1 melakukan promosi ke router 2. Misalkan router 1 berbicara dengan router 2, "Hai router 2, saya di sini mempunyai IP dengan 10.0 dan 192.168.10.0. Jika kamu ingin melewati IP yang ada di sini, kalian lewat saja." Nah, di router 2 akan melihat tabel routingnya yaitu 10.0 dan 20.0. Setelah itu router 2 bertanya kepada router 1, "Yang 10.0 sudah punya, tapi yang 192.10.0 belum punya." Nah, di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing. Artinya di sini akan menambahkan IP route secara auto yaitu 192.168.10.0/24 dengan gateway 10.10.10.1. Begitupun sebaliknya jika router 2 melakukan promosi advertise connected network, maka di router 1 akan menambahkan IP yang belum punya yaitu dynamic routing 192.168.20.0/24 melewati jalur 10.10.10.2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep dynamic routing. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IIGRP 2 router. Nah, sebelum itu ada beberapa protokol yang harus diketahui, yaitu yang pertama ada RIP. Nah, untuk RIP itu sudah jarang dipakai, jadi kita skip saja. Di sini adalah not used. Yang kedua yaitu ada IIGRP. Nah, ini adalah Cisco Proprietary. Artinya, misalkan Cisco router ketemu dengan Cisco router, itu kita akan konfigurasi dengan IIGRP. Nah, yang ketiga itu ada OSPF.
yaitu open standard. Artinya ketika router Cisco ketemu dengan router vendor lain, itu konfigurasinya akan menggunakan OSPF. Nah, selanjutnya yaitu ada BGP. BGP ini sama dengan open standard, tapi berbeda dengan OSPF dan AEGRP. Nah, kali ini kita akan bahas AEGRP terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk pada router 1. Privilege configuration. Kita ketikkan router AEGRP. Data-datanya. Ini bisa dilihat di sini teman-teman milih dari angka 1 sampai 65535. Di sini kita akan pakai yang 10. Nah, untuk autonomous system number, ini di semua router harus sama. Jadi di router 1 kita setting autonomous system numbernya 10. Jadi di router 2 juga itu harus sama 10. Enter. Lalu kita akan melakukan konfigurasi advertise. Jadi di router 1 akan melakukan promosi. Kita ketikkan network 10.10.10.0, enter. Lalu network 192.168.10.0, enter. Kita setting di router 2. Router AEGRP 10, enter. Lalu network 10.10.10.0, enter. Nah, di sini ada peringatan bahwa 10.10.1 itu sudah ada di router 2. Nah, ini artinya sudah tetanggaan. Cara melihatnya yaitu show IP AEGRP neighbor. Nah, bisa dilihat untuk IP ini sudah tetanggaan ya, bahwa di router 1 itu sudah ada 10.1. Kita masukkan lagi IP yang akan di advertise, yaitu network 192.168.20.0, enter. Lalu show IP route. Nah, bisa dilihat di sini 192.168.10.0 itu adalah D. Artinya di sini D AEGRP, bukan dinamik ya. Kita coba lihat di router 1. Show IP route. Nah, di sini ada yang dinamik dengan IP 20.0. Nah, sekarang sudah bisa komunikasi antara PC1 dan PC2. Kita coba ping.
Kita coba lagi. Dan di sini sudah successful. Atau kita juga bisa ping di command prompt. Ketikkan ping 192.168.20.2, enter. Dan di sini sudah TTL, artinya berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar setup topologi 3 router. Kita pindahkan teksnya yang ini. Kita akan belajar topologi 3 router. Kita tambahkan 1 router di sini. Lalu kita tambahkan 1 PC. Kita sambungkan kabelnya. Lalu kita ketikkan IP-nya di sini pada PC3 192.168.30.2/24. Lalu gateway-nya 192.168.30.1/24. Lalu DGG00 20.20.20.2/24. Lalu DGG02 20.20.20.1/24. Kita konfigurasikan IP pada PC3 192.168.30.2. Di sini kita akan menggunakan protokol AIGRP. Karena di router 2 ada tambahan network baru yaitu 20.1. Jadi kita akan setting di router 2. Kita exit dulu. Kita ketikkan interface GIG 0/2, enter. Lalu no shutdown. Lalu IP address 20.20.21.255.255.255.0. Lalu kita exit. Masuk pada router 3. No. Interface range GIG 0/0 sampai 1, enter. No shutdown. Lalu interface GIG 0/0, enter. IP address 20.20.22.255.255.255.0, enter. Lalu interface GIG 0/1, IP address 192.168.30.255.0. Nah, di sini sudah hijau ya kabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi AIGRP 3 router.
router AIGRP, exit dulu, AIGRP 10, lalu network 20.20.20.0, network 192.168.30.0, lalu di router 2 router AIGRP 10, network 20.20.20.0, kita coba cek tuh. Show IP AIGRP network, dan bisa dilihat di sini tetangga kita ada 10.1 dan 20.2. Kita coba lihat di router 3. Tuh, show IP AIGRP network, dan di sini IP-nya 20.1. Nah, teman-teman tahu kan bahwa untuk konfigurasi static routing itu kita harus melakukan konfigurasi juga di router 1. Nah, pada konfigurasi dynamic routing ini hanya 2 router saja yang ditambahkan, dan juga router tetangganya yang disetting dynamic routingnya. Untuk router yang jauh itu tidak akan melakukan konfigurasi dynamic routingnya, karena di router 3 sudah mengadvertise ke router 2, dan router 2 akan mengadvertise atau mempromosikan lagi ke router 1. Kita coba cek tabel routing di router 3. Tuh, show IP route router. Bisa dilihat di sini ada 10.0, 20.0, dan 30.0. Nah, teman-teman tahu kan kita tidak memasukkan IP 10.0 dan 20.0. Di sini hanya 30.0. Mungkin 20.0 itu ada karena terhubung pada router 2. Nanti yang 10.1 ini sudah masuk dari awal. Kita coba cek di router 2. The show IP route. Teman-teman bisa lihat di sini 10.0, 20.0, dan 30.0. Kita coba cek juga di router 1. The show IP route. Nah, teman-teman tahu kan kita tidak melakukan konfigurasi apa-apa di router 1, hanya melakukan konfigurasi di router 2 dan 3. Dan bisa dilihat di sini sudah masuk 20.0 dan 30.0. Lalu kita coba ping dari PC 2 ke PC 3. Kita coba lagi. Sukses. Lalu PC 1 ke PC 2.
akses PC 1 ke 3. Sukses ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar setup topologi VLAN. Kita tambahkan satu switch 2960. Lalu kita tambahkan 2 PC. Kita sambungkan menggunakan kabel. Kita ketikkan IP-nya pada PC 4 192.168 40.2/24 192.168.50.2/24 5. Lalu di GEG02 30.30.31/24. Kita masuk pada switch. Kita ketikkan VLAN 40 exit. Lalu VLAN 50 kita exit. Kita masuk pada interface FA01. Sysport mode terang. Enter. Lalu masuk pada interface FA02. Enter. Lalu sysport mode akses. Enter. Sysport akses VLAN 40. Lalu exit. Interface FA03. Enter. Sysport mode akses. Sysport akses VLAN 50. Kita exit. Kita cek the show VLAN brief. Dan di sini VLAN-nya sudah masuk. Kita akan setting di router 3. Interface GIG02 no shutdown. Lalu IP address 30.30.31.255.255.255.0. Kita exit. Interface GIG0/2.40. Enter. Encapsulation .1Q 40. Enter. Lalu IP address
192.168.4.1.255.255.255.0 enter. Lalu kita exit. Interface GIG enable 2 sub interface-nya 50 enter. Lalu encapsulation .1Q50, lalu IP address 192.168.51.255.255.0. Kita exit. Nah, sekarang seharusnya ping antara PC 4 ke 5 sudah bisa. PC 4 ke 3 bisa, tapi PC 4 ke 2 belum bisa. Kita coba saja ping. Oh, kita belum mengisi IP-nya. 192.168.42. Lalu PC 5. Nah, di sini kita ganti IP-nya menjadi 50.3 karena 50.2 sudah ada. Nah, di sini kita pun ganti menjadi IP address-nya 50.3. Kita coba ping 4 ke 5. Sukses ya. 3 ke 4 sukses. 3 ke 5 sukses. Nah, di sini 4 ke 2 violet. Coba lagi. Masih tetap violet karena belum bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IGRP VLAN. Kita tidak konfigurasi dynamic routing-nya di switch, tapi di router 3. Kita masuk, exit. Router IGRP 10, network 30.30.30.0. Lalu network 192.168.40.0. Lalu network 192.168.50.0. Kita exit. To show IP route. Dan sekarang sudah banyaknya untuk dynamic routing-nya. Kita coba cek di router 2. Show IP route. Dan di sini akan otomatis masuk IP 40 dan 50.
Kita coba cek juga di router 1. Di sini pun akan otomatis juga terisi IP 40 dan 50. Di sini sekarang kita sudah bisa komunikasi antara PC 2 dengan PC 4. Kita coba pingkan. Sukses ya. PC 1 ke 5 sukses, atau bisa juga ping CMD ping 192.168.40.2 dan di sini TTL, artinya berhasil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing AIGRP. Nah, cukup sekian dari video saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Salah dalam penulisan konfigurasinya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.